Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sama-sama membaca Ummul Quran. Ya. Bapak Ibu, saya ambil inisiatif untuk menyodorkan buku Qawaid untuk lebih meneguhkan lagi pelajaran bahasa Arab Qurani kita, sambil mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa nambah-nambah materi. Baik, yang pertama kali dipelajari dalam An-Nahul Wadih adalah jumlah mufidah. Dalam bahasa Indonesia, jumlah mufidah berarti kalimat sempurna. Baik, dibaca satu-satu. Yang pertama, al-bustanu. Oke. Yang kedua, asy-syamsu thali'atun. Kalimat pertama dan kalimat kedua terdiri dari mubtada dan khabar. Sekarang nomor 3. Syamma aliyun wardatan. Satu lagi, fa hamadun dahratan. Oke. Kalimat yang ketiga dan kalimat keempat tentu saja terdiri dari fi'il dan il. Oke. Kemudian yang kelima dan keenam sebenarnya juga sama, hanya mendapat tambahan keterangan di belakangnya. Nomor 5, Ka'isyu samaku fil ma'i. Terdiri dari fi'il dan fa'il, tetapi diberi keterangan jar majrur. Belum ada maf'ul bih, ini masih berupa keterangan dulu. Fi'il, fa'il, dan kemudian keterangan. Ya, keterangannya berupa jar majrur. Nomor 4 juga sama. Yaksurun nakhilu fi misra. Yaksurunya fi'il, fa'il. Yaksuru fi'il. An-nakhilu fa'il. Fi misra jar majrur. Baik, Bapak Ibu, seluruh rangkaian kalimat ini yakni terdiri dari mubtada, khabar, fi'il, fa'il, semuanya membentuk kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Kalau tidak disebut jumlah mufidah, boleh juga disebut kalam. Kaidahnya 6. Coba tolong bacain salah satu. Tatarkibul ladzi hidupa idatan dan Wayusamma aidon kalaman. Iya, oke. Bahasa Indonesianya? Susunan yang menunjukkan faedah yang sempurna dinamakan jumlah mufidah, atau kalimat yang sempurna atau juga kalam. dinamakan kalam. Baik. Nomor 2. Jumlatul mufidatu min kalimatain. Tabu min aksar wa kullu kalimatin fiha anha. Ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini Pak Sunarto ini penerjemah buku An-Nahul Wadih, kelihatannya bukan guru kayaknya. Kemampuan bahasa Arabnya lumayan. Jadi dia tidak cermat dalam memberi harokat. Banyak salah. Pertama nih yang ketahuan banget bukan ta'adu tapi tu'adu. Tu'adu itu artinya dianggap. Kalau ta'adu nggak ada. Tu'adu. Jadi ini yang tadi, yang kedua, al-jumlatul mufidah. Jumlah mufidah ini kadang-kadang terdiri dari 2 kata. Tapi kadang-kadang terdiri dari beberapa kata. Lebih dari 2 kata gitu. Seperti yang terakhir tuh. Sama filmai. Dia ada berapa kata itu? 4. Isu asamaku fi alma 4 kata ya. Oke. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa setiap kata dari kalimat itu disebut minal jumlah. Bagian dari kalimat tersebut. Setiap kata dari kalimat itu disebut bagian atau juz'un dari kalimat tersebut. Bapak Ibu, karena kita mah belajar Arab Qurani dan contoh-contohnya akan kita lebih banyak fokuskan kepada Quran, maka saya usul kaidahnya, kalau sudah paham lanjut ke kaidah berikutnya. Setuju? Oke, nggak usah bahas latihannya ya. Silakan buka halaman 12. Ajzaul jumlah. Bagian-bagian dari jumlah. Rokiba Ibrahimul Hisam. Boleh diterjemahkan? Ibrahim naik kuda. Ya, nomor 2. Yuda Ibu Ismail. Artinya?
Ismail mempermainkan kucing. Oke. 3. Yahsul fannahul qamha. Tanam gandum. Iya. 4. Tak pulus Syatu fula kacang dan syairon. Sami tun nasi. Kami itu nasihat. Iya. Kita mendengar nasihat. 6. Berkilauan dalam kamar. Tadris safinatu alal ma'i. Layar di atas air. Iya. Hal tuhibbus safara. Apakah engkau suka bepergian? Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi penjelasannya nih. Pada kalimat pertama kita menemukan ada rokiba. Rokiba itu apa? Fi'il. Ibrahim apa? Fa'il. Al-Hison, Bulbi. Lagi. Yuda ibu apa? Fi'il. Jadi pada kalimat-kalimat yang kita sebut tadi, kita mendapatkan kata di awalnya rokiba, yuda ibu, yahsudu, ta'ulu, sami'a, yasto'u, tajri, tuhibbu. Semuanya adalah fi'il. Baik, itu satu. Kedua, lihat kata Ibrahim. Kata keduanya pada setiap kalimat. Ibrahim, Ismail, Al-Falah, Asyad, An-Nasihah, An-Nur, As-Safinah. Itu semuanya adalah isim. Kemudian yang ketiga, lihat kata-kata fi, ala. Ini adalah harfun. Jadi dari yang kita pahami tadi itu, kita membuat kesimpulan bahwa kata itu, bahasa Arabnya apa kata? Kalimah. Kalimah itu ada 3. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Boleh lihat kesimpulannya, kaidahnya halaman 14. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Kata itu, kalimah itu ada 3 macam. 1, Kalimat ismun. 2, bacanya jangan salah, bukan fa'il, fi'lun. Beda, fi'lun sama fa'il beda. Kayak Anding dengan Cristiano Ronaldo kan beda. Meskipun mirip-mirip gitu ya Bu ya, tapi kan tetap beda. Nah, gua mirip apa sama Ronaldo ya? Oh iya. Kalimat itu ada 3 macam. Sim, Lun, harfun. mun, lun, harfun. Bacanya harus jelas, bacanya harus benar. Lun, ismun, lun, harfun. Jangan fa'il. Ini nanti kacau konsepnya ya. Lun, harfun. Kalau pakai bahasa Indonesia, isim, fi'il, harf gitu. Kalau disingkatkan berbunyi isim, fi'il, dan harf. Oke. Sekarang mari kita lihat definisi masing-masing. Fal ismu kullu labdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Isim itu adalah setiap lafaz yang dengannya diberi nama, atau katakanlah dengan bahasa yang lebih sederhana, isim itu adalah kata lafaz yang menunjukkan manusia atau nama manusia, hewan, nabat, tumbuh-tumbuhan, au jamad, benda mati, jamad. Kalau nabat kan tumbuh ya, manusia hidup, betul? Manusia hidup, hewan hidup, lalu nabat hidup. Nah, kalau jamad itu benda mati. Tahu benda mati? Tahu. Ya, batu, meja, pintu, lemari, apa? Pinter. Kalau murid masuk jamad enggak? Ayo, murid masuk kelompok apa? Insan. Insan, oke. Ikan masuk kelompok apa? Hayawan. Kalau ikan bernapas dengan? Insang. Insang termasuk apa? Ketika ikannya mati, benda mati dia. Ayu syai'in akhar. Atau masuk yang lain. Maksudnya masuk yang lain itu nanti dalam bahasa Arab ada yang disebut masdar. Masdar ini tidak termasuk hewan, tidak termasuk manusia, tidak termasuk nabat, tidak termasuk
Jamad. Tapi dia masuk kelompok isim. Isim Itu yang namanya dibendak. kata kerja yang dibendakan. Termasuk yang lainnya misalnya domir. Kita ganti itu isyai'un akhar tuh. Isim isyarah, isim mausul, isim domir. Masuk ke kelompok apa? Isim syai'un akhar. Jadi itu Pak Bu bedanya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kata benda itu tak termasuk kata gantinya, tak termasuk kata penunjuknya, tak termasuk kata penghubungnya. Kalau dalam bahasa Arab, isim itu manusia, hewan, tumbuhan, dan kata kerja yang dibendakan, kata penggantinya, yaitu kata ganti, kata penghubung, bahkan kata penunjuknya. Beda. Maka dalam bahasa Arab, pembagian kata itu nggak banyak, cuman berapa? 3. Tapi yang banyak apanya? Cucunya. Isim itu udah banyak tuh cucunya. Nanti ketemu fi'il. Fi'il cuman berapa? 3. Madi, mudhari, amar. Baik. Sekarang fi'il. Al-fi'lu huwa kullu labdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya pekerjaan atau perbuatan di masa tertentu, di masa yang khusus. Pada masa lampau, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Ini fi'il. Bapak Ibu sudah tahu semua, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Bandingkan. Lebih sulit mana? Fi'il dalam bahasa Arab atau tensis dalam bahasa Inggris? Lagi. Fi'il ada berapa? 3. Tensis dalam bahasa Inggris ada berapa? Banyak. 16 tensis katanya. Mendingan fi'il bahasa Arab ada berapa? 3. Ya. Salah kalau dikatakan bahasa Arab lebih sulit dari bahasa Inggris. Lebih sulit bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Soalnya bahasa Inggris dipelajari sejak SMP. Ibu belajar bahasa Arabnya dari umur 65. Gitu. Udah, jadi ada isim, ada fi'il. Satu lagi, harf. Kalau bahasa Indonesia huruf. Apa itu harf? Al-harfu kullu labdin la yadharu ma'nahu kamilan. Bahasa Indonesianya harf. Satu harf. Banyak huruf. Kalau bahasa Indonesia hurufnya nggak panjang. Huruf. Kalau bahasa Arab huruf. Gitu ya. Sekali lagi. Al-harfu huwa kullu labdin la yadhar ma'nahu kamilan. Setiap kata yang maknanya tidak tampak sempurna illa ma'a ghairihi, kecuali bila disandingkan dengan yang lain. Siapa yang bisa paham fi? Nggak ada. Siapa yang bisa paham ma'ala? Nggak ada. Menjadi jelas maknanya bila dihubungkan dengan kata yang lain. Alal, maktabil, fasli, gitu ya. Jadi sekali lagi, berapa macam kalimah itu? 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 harf. Isim itu apa? Lafaz yang digunakan Lafaz yang manusia, hewan, Yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau yang makhluk hidup atau lainnya. yang lain, kata benda atau benda mati atau makhluk. Termasuk kata sifatnya, termasuk kata gantinya, termasuk kata penghubungnya dan kata penunjuknya. Yang kedua apa? fi'il. Apa itu fi'il? Lafaz menunjukkan terjadinya pekerjaan di masa yang khusus. Oke. Yang ketiga apa? Harf. Apa itu harf? Lafaz yang tidak Yang maknanya tidak tampak kecuali bila digabungkan dengan kata yang lain. Oke. Sekarang masuk ke berikutnya. Pembagian fi'il menurut waktunya. Lanjut, nanti latihannya kita ganti dengan ayat-ayat Quran. Oke. Silakan baca nomor 1. Qalbu. 2. Waqafar rajulu. Nomor 3. Ta'al kitab. Nomor 4. Qatisatu. Nomor 5. Ja'atil bintu. Nomor 6. Ba'dotid jajatu. Jadi boleh diganti, bukan ba'dotid jajatu, tapi ba'dotid tilmidatu. Murid itu sudah Oke. Bapak Ibu tolong perhatikan. Jaro, waqafa, doa, dako, ja'a, bado, semuanya adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya pekerjaan di masa yang lampau, di masa yang telah terjadi. Nah, fi'il ini
lazim, yakni fiil yang menunjukkan peristiwa atau berlangsungnya peristiwa di masa yang telah lampau disebut dengan fiil madi. Lihat kaidahnya halaman 26. Al-fi'lul madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Il-madi adalah fi'il, setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa yang telah. Oke. Sekarang yang kedua, fi'il mudhari. Agsilu yadayya, albasu thiyabi, nal'abu bil qurati, namshi fil huquli. Nah, ini nomor 5 nih salah ketik, Pak. Bukan yanjahu tapi yanbahu, bukan jim tapi ba. Bedanya apa yanjahu dengan yanbahu? Pak, Ibu, kalau yanjahu artinya sukses. Masa anjing sukses? Padahal maknanya di situ apa? Menggonggong. Nah, kalau yang menggonggong pakai ba, bukan pakai jim. Yanbahu. Berapa? Nomor 6. Yantabihul harisu. Oke. Nomor 7. Ta'kulul bintu. Pan tadbulul wardatu. Warda itu ros, bunga mawar. Baik, Bapak Ibu lihat. Agsilu, albasu, nalabu, namshi, yanbahu, yantabihu, takulu, tadbulu. Semuanya adalah fiil yang menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Fiil yang menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang dalam bahasa Arab disebut fiil mudhari. Fiil ini seperti kita lihat didahului dengan salah satu dari 4 huruf. 1 hamzah, 2 nun, 3 ya, 4 ta. Kalau disingkat jadi Anita. Lihat, nomor 1 diawali dengan hamzah. Betul. Nomor 3 dan 4 diawali dengan nun. Nah, nomor 5 dan 6 diawali dengan ya. 7, 8 diawali dengan ba. Nah, ini kesimpulannya, kaidahnya. Al-fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal wala budan yakuna mabdu'an biharfin bin ahrufil mudhara'ah wa hiya al-hamzatu wa nunu wal ya'u wa ta'u. Terjemahannya, fiil mudhari itu adalah setiap fiil yang menunjukkan terjadinya peristiwa, terjadinya pekerjaan di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Dan harus diawali dengan salah satu dari huruf-huruf mudhari, yaitu hamzah, nun, ya, Anita. Oke, panjang ya nunnya, Anita. Huruf mudhari itu adalah huruf-huruf yang mengawali fiil mudhari, yaitu Anita, Anaitu atau Anita, hamzah, nun, ya, ta. Terakhir, fiil yang ketiga adalah fiil amr. Nomor 1, il'ab bil qurati. 2, at'im qittaka. 3, nadhib siyabaka. 4, nam mubakkiran. 5, tamahal fisairi. Nomor 6, ajib madghat ta'ami. Bapak Ibu, kata il'ab, at'im, nadhif, nam, tamahal, ajid adalah fiil-fiil yang meminta kita melakukan pekerjaan. Nomor 1, supaya bermain. Nomor 2, supaya memberi makan. 3, membersihkan. 4, tidur. 5, pelan-pelan. Dan ke-6, memperbaiki kunyahan makanan. Nah, dalam bahasa Arab, fiil yang menunjukkan suruh orang melakukan sesuatu disebut fiil amar. Dibilangkan bahwa fiil amar itu dibentuk dari fiil mudhari, Pak. Kalau kita sudah tahu fiil mudhari'nya, membuat fiil amarnya lebih gampang. Biasanya huruf depan yang dibuang. Ciri-ciri fiil mudhari' kan ada anita, yang a, na, ya, tanya itu dibuang, ganti dengan alif atau hamzah gitu. Misalnya yal abu jadi il'ab, idhabu jadi idhab gitu ya. Salah satu caranya gitu. Huruf depannya diganti dengan alif, lalu diberi harokat
kasrah. Kadang diberi harokat yang pasti ujungnya mati. Kalau untuk satu orang ya, untuk anta. Gitu. Nanti untuk wau, untuk kamu banyak muncul lagi, tapi pakai wau. Itu misalnya gini, udhul nih ya, udhul, udhula, udhulu, udhuli, udhula, udhulna. Gitu Pak. Jadi tergantung siapa yang kita suruh. Yang disuruh itulah yang disebut fa'il. Jadi fa'ilnya, pelakunya adalah orang yang disuruh. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi sudah selesai. Kita belajar belajar mufidah. Jumlah mufidah adalah kalimat sempurna. Nah, kalimat yang terdiri kadang 2 kata, kadang 3 kata. Nah, masing-masing kata itu disebut bagian. Kata sendiri dibagi berapa? 3. 1 fiil, isim, fiil dan harf. Isim berapa macam? 3. Hewan, manusia, Tuhan, benda mati, atau yang lain. Oke. Jadi termasuk kata gantinya, termasuk kata tunjuknya, termasuk kata penghubungnya. Fiil. Fiil ada berapa? 3. 1 fiil, Madi. 2 fiil, 3 fiil. Fiil madi adalah fiil yang menunjukkan peristiwa yang berlangsung di masa yang lampau. Fiil mudhari adalah fiil yang menunjukkan peristiwa yang berlangsung di masa atau yang sekarang yang akan datang. Yang ketiga, fiil amr adalah fiil yang menunjukkan pekerjaan pada orang yang kita ajak bicara. Baik, satu lagi harap. Apa itu harap? huruf Harap itu adalah lafaz tidak mempunyai yang arti. maknanya jelas, sempurna, kecuali digandengkan dengan yang lafaz lainnya. dengan Kata lafaz yang yang lain. Oke. Baik, alhamdulillah. Satu lagi. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Contoh. Syaddat tilmidul habla. Tawatil bintut sauba. Akalat dhi'bul kharufa. Yarbahus sabiqu jaizatan. Yasidut sa'labu dajajatan. Yabi'ul qassabul lahma. Tolong perhatikan kata yang berada paling ujung. Al-habla, as-sauba, al-khurufa, jaizatan, dajajatan, dan al-lahma. Semua kata ini menjadi objek dari syad tilmid atau objek dari fa'ilnya. Kali lagi. Al-habla, as-saub, dan seterusnya yang paling ujung merupakan objek dari kata kerja sebelumnya. Dalam bahasa Arab, kata yang punya jabatan sebagai objek itu disebut dengan maf'ul bih. Jadi apa definisinya maf'ul bih? Al-maf'ulu bihi adalah ismun mansubun waqa'a alaihi lul fa'il. Coba sama-sama baca. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun alaihi fa'il. Jadi maf'ul bihi itu adalah isim yang mansub yang terkena objek dari fi'il fa'il. Kena objek fi'il fa'il. Fi'ilnya fa'il gitu. Jadi objek. Maf'ul bihi ini harus mansub. Salah satu tanda nasabnya dipatahkan. Oke, huruf akhirnya dipatahkan itu bahasa kitanya apa? Mansub. Oke, mansub. Fa'ilnya kelewatan ya. Ayo fa'il dulu deh. Tarol usfuru. Burung itu terbang. Jarol hisonu. Kuda itu lari. Laibal waladu, anak itu bermain. Salah ketik itu berenang. Iman bermain. Kan anak itu yang bermain. Samak kan berenang. Yalsaul ba'ud, nyamuk menggigit. Akulul bintu, anak perempuan itu sedang makan. Dalam kalimat yang tadi disebutkan,
ada isim setelah fiil, betul? Isim ini yaitu al-uspur, al-hison, al-walad, as-samak, al-ba'ud, dan al-bintu merupakan pelaku dari fiil sebelumnya. Pelaku fiil itu disebut apa? Fa'il. Dan kita lihat semua fa'il tadi i'rabnya marfu diberi harokat dhammah. Maka kita bilang fa'il itu adalah ismun fu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Unsur-unsur yang harus ada dalam definisi fa'il. Satu, Jadi dia harus marfu. isim. Ada isim berupa fi'il, nggak ada. Fa'il itu harus isim. Isimnya harus marfu. Isim yang Antara lain ditandai dengan doma, wawu kalau jamak ya, pakai na kalau muannas gitu. Kemudian menunjukkan pelaku fi'il. Maka fa'il itu munculnya selalu setelah fi'il. Tidak boleh ada fa'il di depan fi'il. Kalau ada fa'il duluan sebelum fi'il, pasti namanya bukan fa'il. Biasanya disebut misalnya, kalau ada isim sebelum fi'il, mungkin mubtada jadinya, bukan jadi fa'il. Karena fa'il itu harus muncul setelah fi'il. Sekali lagi, fa'il itu harus muncul setelah fi'il. Nah, kalau pelakunya disebut fa'il, objeknya disebut maf'ul bih. Bedanya kalau fa'il marfu, maf'ul bih mansub. Kalau fa'il diberi harokat dhammah, kalau maf'ul bih diberi harokat Oke. Bapak Ibu, saya kira sampai maf'ul bih udah lumayan. Pelajaran kita tuh dari dasar 1 sampai dasar 3 sampai maf'ul bih, berarti udah selesai 3 buku ini. Insya Allah ke mubtada dan khobar. Baik, untuk sementara cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah bukakan pikiran kita, bukakan hati kita, dan mudah-mudahan semua tetap sehat walafiat, rezekinya berlimpah berkah halal, dan mudah-mudahan semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.